Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Menerobos Batas. Kali ini saya sedang berada di taman area perkantoran Gedung Bupati Kabupaten Tasikmalaya, guys. Di sini di taman ini saya mau cerita sedikit tentang pengalaman saya mengenai operasi ambeien atau operasi wasir atau operasi hemoroid. Tepatnya 10 bulan yang lalu saya melaksanakan operasi ambeien, guys. Masih banyak yang bertanya, "Bang, di mana Bang operasinya, Bang? Bang, di rumah sakit mana Bang operasinya, Bang? Bang, metode apa operasinya, Bang? Kemudian, Bang, biaya apa? Biayanya berapa sih, Bang, untuk operasi ambeien ini, Bang?" Nah, oke teman-teman, sebelum saya menjawab pertanyaan yang begitu banyak yang masuk ke semua media sosial saya gitu ya. Saya mau cerita sedikit, teman-teman. Saya ini pengidap atau mantan pasien, tepatnya mantan pasien penderita wasir atau ambeien atau hemoroid sudah sampai di grade 3, teman-teman. Dan penyakit ini sudah saya idap selama kurang lebih 7 tahun. Kalau 7 tahun lah dari zaman kuliah ya. Dari zaman kuliah, karena ketidaktahuan saya gitu terhadap penyakit ini gitu ya, saya abaikan, saya cuekin, dan sampailah bergejala, teman-teman. Sampailah bergejala. Karena kalau menurut saya gitu ya, orang awam gitu ya, panas saat ketika BAB, di pikiran saya itu hanya panas dalam saja, teman-teman. Nah, karena ketidaktahuan saya gitu ya, kurangnya referensi lah. Kurangnya referensi itu apa sih, gejala apa sebetulnya gitu ya. Nah, ternyata setelah saya pergi ke dokter umum dan memeriksa keadaan belakang saya gitu ya, belakang anus saya, ternyata dokter umum menyimpulkan bahwa saya terkena, dari indikasinya terkena penyakit wasir atau ambeien atau hemoroid gitu ya. Nah, jujur dari situ saya kaget, teman-teman ya. Saya kaget karena ketidaktahuan saya gitu, yang berakibat penyakit ini sampai di posisi grade 3 dan bergejala, teman-teman. Nah, gejalanya seperti apa, Bang? Ciri-cirinya. Nah, oke. Ciri-cirinya, teman-teman, kalau yang sudah masuk grade 3 dan kemudian si wasirnya bergejala, itu sering pendarahan, teman-teman. Sering pendarahan pada saat BAB, teman-teman ya. Ada darah netes lah. Kemudian yang kedua, kemungkinan besar ketika sering sembelit, kemudian kesulitan untuk buang air besar sangat kesulitan, teman-teman, karena posisinya mungkin saya kurang serat, kurang asupan serat, dan air putih sangat kurang. Itu ciri-cirinya, teman-teman ya. Ciri-cirinya kalau si wasir ini sudah bergejala. Nah, bagaimana untuk mengantisipasinya? Nah, untuk bagi teman-teman yang sekarang nonton video ini dan mencari tahu tentang itu wasir, saya kasih tahu dari sekarang, sebelum terlambat, teman-teman. Sebelum teman-teman berakhir di meja operasi, teman-teman. Ya. Wasir grade 1 dan grade 2, teman-teman segera pergi ke dokter, ya. Pergi ke dokter, cari obat yang terbaik. Nah, saya sarankan, baik itu mau obat yang paten, obat herbal, silahkan teman-teman beli, atau dengan ramuan alami, teman-teman. Ramuan alami seperti daun ungu gitu ya. Nah, untuk wasir yang agak berat bisa mengkonsumsi bawang putih, teman-teman ya. Jadi si bawang putih ini fungsinya bukan hanya sebagai bumbu dapur saja, tapi bisa digunakan untuk obat wasir, terutama yang wasir berdarah, teman-teman ya, yang sudah grade 3, itu fungsinya bisa menghentikan pendarahan pada gejala wasir gitu, teman-teman. Nah, itu bawang putih. Percaya nggak percaya, bawang putih itu menemani saya selama 7 tahun, teman-teman ya. Selama 7 tahun saya mengkonsumsi bawang putih. Ketika pada saat si ambeien saya atau si wasir saya bergejala, saya segera mengiris bawang putih. Bukan satu siung lagi, teman-teman. 1 sampai 3 siung saya iris, kemudian kecil-kecil.
kemudian saya langsung makan dengan menggunakan sendok gitu ya. Memang mual, memang sebel, memang enak memang, tapi percayalah keesokan harinya teman-teman akan sembuh, teman-teman akan sembuh. Bukan artinya si ambeien sembuh, tapi gejalanya yang sembuh gitu ya, gejalanya yang sembuh. Nah kemudian untuk yang grade 3 itu memang nggak bisa diobati dengan obat gitu ya, kecuali kalau ada keajaiban. Teman-teman berdoa saja kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diberikan keajaiban gitu ya. Kemudian saya mau cerita di video ini, saya mau cerita, mau flashback hari-hari saya ketika saya menjalankan operasi, teman-teman ya. Oke, seperti yang kalau teman-teman sudah lihat video saya yang part 1 yang dulu, yang 10 bulan yang lalu saya buat. Nah, kurang lebih saya dirawat inap di rumah sakitnya cuma 1 malam saja. 1 malam saja, dan proses operasinya juga nggak terlalu sakit menurut saya. Cuman yang sudahnya itu yang sakit ya. Akan ada reaksi panas. Teman-teman jangan kaget. Buat teman-teman, ini buat teman-teman, buat kalian yang sekarang baru menjalankan operasi, baik hari ke-1 atau sampai hari ke-7, simak video ini supaya kalian nggak bertanya-tanya gitu ya. Biar kalian nggak bertanya-tanya. Nah, gejala pada hari ke-1 teman-teman itu jangan salah, di area anus habis itu akan ada sensasi panas di sekitar kulit anus, teman-teman. Nah, itu akibat dari luka ya, luka operasi atau sayatan kulit kita yang terkena operasi gitu. Itu akan menimbulkan panas dan perih gitu ya. Tapi jangan khawatir, pada saat teman-teman merasakan panas dan sakit, nanti akan dikasih obat anti nyeri sama perawat dan sama dokternya gitu ya. Jangan khawatir, teman-teman. Kemudian masuk hari kedua ya. Masuk hari berikutnya, saya kan dibolehin pulang tuh ya. Saya dibolehin pulang sama dokter di hari kedua. Kemudian duduk pun udah mulai belajar duduk, cuman nggak bisa lurus kayak gini, nggak bisa lurus, duduknya miring-miring gini lah, atau dibantu diganjal dengan apa tuh namanya, bantal donat. Oke, kita langsung aja ke menjawab pertanyaan dari teman-teman yang baru melaksanakan operasi ya. Untuk teman-teman yang baru menjalankan operasi dari hari ke-1 sampai hari ke-7, jangan khawatir teman-teman. Memang gejala yang teman-teman tanyain ke saya itu sama, teman-teman ya. Itu wajar, is normal gitu ya. Nah, Bang, kan beberapa pertanyaan dari teman-teman, dari kalian ya yang nanya ke saya tuh, Bang, apakah Abang ada cairan kuning gitu ya, ada lendir lah, ada cairan yang sedikit yang berbau, bukan bau lagi ya, emang sedap banget gitu ya. Nah, memang sama teman-teman, itu sama karena itu adalah proses penutupan luka operasinya, teman-teman. Jangan khawatir ya. Nanti di hari ke-14 juga insya Allah udah bersih lah. Nah, yang harus kita jaga itu teman-teman ya. Teman-teman harus bisa mensterilkan area anus kita, karena saya bilang luka operasi atau posisi operasi wasir atau ambeien itu berada di lokasi yang kotor, teman-teman. Jadi dan lembab gitulah. Jadi agak lama untuk basahnya, untuk keringnya agak lama gitu. Makanya teman-teman harus pinter, harus bisa menjaga luka operasinya supaya tetap steril, teman-teman. Dengan cara gimana, Bang? Ya, salah satunya dengan cara sering cebok, kemudian dibilas dengan air sabun atau detol, kemudian sering berendam di air hangat kuku, dikasih cairan PK, teman-teman. Nah, untuk durasinya sendiri bisa 15 menit. Nah, itu gimana? Itu tujuannya untuk apa? Itu tujuannya untuk menjaga supaya luka operasi kita tetap steril, teman-teman. Jangan sampai terinfeksi, apalagi sampai bernanah. Nah, kalau ada indikasi luka operasi, teman-teman, si bengkak luka operasi ya, atau skin tagnya itu lama keringnya dan apalagi sampai bernanah, nah itu teman-teman kayaknya kurang steril menjaga luka operasinya. Sebaiknya teman-teman langsung pergi ke dokter bedah yang menangani teman-teman kemarin. Harus kontrol tuh, harus konsultasi lagi ya. Nah, makanya
Makanya jangan males, jangan takut-takut. Aduh bang, kalau sering cebok saya takutnya perih lukanya, saya takutnya lukanya malah lama keringnya. Nah itu salah teman-teman ya, itu salah. Justru karena teman-teman, karena kitanya kurang steril, kitanya jorok, makanya luka operasinya lama keringnya gitu loh. Paham kan ya? Nah, makanya jangan teman-teman jangan malas untuk pergi ke kamar mandi, harus sering cebok teman-teman, karena ketahuilah 1 sampai 14 hari itu pasti akan keluar lendir teman-teman ya. Keluarkan lendir yang berwarna kuning dan berbau gitu, bau banget gitu ya. Itu harus harus teman-teman segera bersihin. Dan coba aja kalau nggak percaya, teman-teman langsung cebok, bersihin sama air sabun, kemudian teman-teman berendam. Secara tidak langsung, proses berendam di air hangat dicampur air PK itu akan merilekkan otot dan luka operasi teman-teman. Yang tadinya sakit pun malah bakal jadi lebih bersih dan lebih enak gitu. Sakitnya udah malah jadi berkurang gitu. Itu percaya nggak percaya, silakan teman-teman yang belum melakukan seperti itu, habis nonton video ini langsung pergi ke kamar mandi, kemudian lakukan apa yang saya bilang barusan ya. Nah, alhamdulillah karena sayanya disiplin, sayanya konsisten dalam merawat luka operasi, yang pada akhirnya pemulihan operasi, kemudian pengeringan luka operasi saya itu nggak berjalan lama teman-teman. Saya 14 hari udah bersih loh, udah kering, udah bersih, udah nggak ada lendir-lendir, udah nggak ada cairan-cairan yang berbau lagi gitu ya. Nah tinggal menunggu posisi duduknya aja gitu, karena posisi duduknya itu 2 minggu memang belum enak gitu, jadi belum siap untuk kerja gitu ya. Nah untuk mengatasi yang lendir itu teman-teman jangan jorok, saya bilang ya. Mohon maaf, saya harus kasih tahu di sini, jangan jorok, harus sering cebok lah, sering cebok, sering berendam, kalau bisa untuk pasien yang hari Sabtu sampai hari ke-7 usahakan sehari berendamnya 3 kali ya, 3 kali sehari, apalagi kalau sudah BAB gitu. Kalau sudah BAB teman-teman harus segera dibersihkan tuh ya. Nah kemudian gejala yang selanjutnya selain ada lendir dan cairan berbau itu ya, 1 sampai 14 teman-teman jangan kaget, jangan bingung, jangan takut, karena memang ada gejala susah untuk BAB teman-teman ya. Susah untuk BAB, saya juga sama gitu, saya juga sama di hari ke-1 sampai ke-7 susah BAB. Namun usaha yang saya jalankan adalah mengkonsumsi air putihnya dibanyakin ya, terus sayur dan buahnya juga dibanyakin, dan jangan dulu makan makanan yang berminyak teman-teman ya. Usahakan dari hari ke-1 sampai ke-14 jangan makan dulu yang berminyak gitu ya. Oke sebentar ya teman-teman ya, kalau buat kalian perokok yang mau nyalain rokok dulu boleh, karena ini saya berada di alam jadi sambil ngerokok aja, santai aja ya. Jadi gitu teman-teman ya. Nah selanjutnya untuk mengantisipasi susah BAB, salah satunya adalah teman-teman harus rajin olahraga ya. Nah memang sakit memang, karena luka operasi ini nggak bisa disepelekan teman-teman. Cuman teman-teman jangan pasif badannya. Maksud saya olahraga tuh jalan-jalan dari kamar ke tengah rumah balik lagi, atau jalan-jalan keluar rumah sedikit aja, berapa langkah juga kan udah lumayan ya. Itu akan merangsang, mempermudah area pencernaan kita gitu ya. Jadi nggak usah panik dengan susah sembelit. Nah ini yang harus dihindari, oke. Ini yang harus dihindari teman-teman. Jangan mentang-mentang teman-teman sulit untuk BAB kemudian teman-teman paksakan dan mengejan. Nah ini yang namanya tercebur di lubang yang sama ya, tercebur di lubang yang sama. Karena apa? Pemicu ambeien, pemicu wasir, pemicu hemoroid itu salah satunya adalah dengan kebiasaan kita mengejan di kamar mandi pada saat BAB ya. Kita udah berkorban waktu, berkorban biaya, berkorban pekerjaan lah, kita harus ambil cuti yang lama untuk melaksanakan operasi yang sangat luar biasa ya. Kemudian setelahnya teman-teman mengejan lagi pada saat BAB. Nah,
Itu kan kalau menurut saya tercebur di lubang yang sama ya. Nah, makanya saya bilang kalaupun memang sulit BAB ya, dan teman-teman rasanya ingin mengeluarkannya, ingin mengejar, sebaiknya teman-teman minum obat pencahar ya. Sebaiknya teman-teman minum obat pencahar saja daripada, sebentar teman-teman ada motor. Oke, lanjut. Sebaiknya teman-teman minum obat pencahar saja ya. Minum obat pencahar untuk menggunakan feses. Insya Allah dengan cara seperti itu maka kotoran teman-teman akan mudah untuk dikeluarkan ya. Dan satu lagi untuk posisinya ya, saya juga sama susah untuk BAB. Kalau posisinya jongkok itu sangat susah, atau posisi di WC duduk itu sangat susah. Nah, kemudian apa yang abang lakukan agar kotorannya keluar setiap hari itu dengan lancar? Posisinya seperti apa? Yang harus dilakukan teman-teman adalah dengan posisi setengah jongkok teman-teman ya. Coba aja posisinya setengah jongkok. Setengah jongkok akan yang saya rasakan si kotorannya gampang sekali untuk keluar ya. Dengan jongkok susah karena sakit, menahan jongkok tuh sakit sekali. Posisinya setengah jongkok maka kotoran akan keluar dengan sendirinya tanpa harus mengejan teman-teman gitu ya. Kemudian bagi yang masih bertanya-tanya dan mungkin nonton video sayanya sepotong-sepotong, saya minta teman-teman tolong untuk tonton video saya yang part 1 itu full ya, full, jangan di skip ya, agar teman-teman paham isi video saya itu, paham semuanya. Karena perasaan saya udah saya jelasin di video saya yang part pertama, udah saya jelasin semua tuh step by stepnya, dari mulai saya persiapan operasi sampai dengan perawatannya saya udah saya share di situ ya. Oke teman-teman, mungkin video ini segitu saja gitu ya, karena sekarang udah mau hujan nih, saya nggak bisa lama-lama di sini. Bagi teman-teman yang mau bertanya silahkan teman-teman tulis aja di kolom komentar, untuk jawabannya nanti saya buatkan di video selanjutnya. Oke, mohon maaf kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum saya jawab satu persatu karena terlalu banyak, dan mungkin nanti saya akan filter pertanyaan yang duplikat yang sama-sama, nanti saya akan bikinkan di video berikutnya. Oke, jadi video selanjutnya saya akan sesi pertanyaan, sesi menjawab pertanyaan dari teman-teman semua ya. Baik, yang bagi yang baru bergabung dengan channel ini, yang belum subscribe terutama, tolong dong teman-teman please pencet tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar pada saat saya mengupload video teman-teman gak ketinggalan nih, terutama yang baru melaksanakan operasi 1 sampai hari ke-7 sampai hari ini. Pencet dulu subscribe-nya, pencet notifikasinya, karena saya akan terus mengupdate, saya akan terus men-share ke teman-teman mengenai pengalaman operasi dan cara-cara atau step by step tentang perawatan luka operasinya. Oke guys, videonya cukup segitu aja. See you the next video. Bye bye.